banyak tapi dia belum mengamalkan. Ini yang berbeda dengan sahabat-sahabat dulu. Sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum dia mengamalkannya. Maka bismillah, ini kita nanti akan mengamalkan, mengajarkan pada anak kita, tapi kita harus amalin. Ada satu bab di buku Shifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam. Saya ajarkan ini di hari Rabu sore jam 5 waktu Malaysia. Saya live di Instagram, nanti kalau ingin ikutin boleh. Ada bab namanya, sebentar saya. Fi ilmin nabi biman yusallimu alaih. Dah. Fi qawni safar fi ilmin nabi. Ada bab tentang fi ilmin nabi biman yusallimu alaihi. 166. Ini berbicara tentang pengetahuan Nabi tentang orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tahu terhadap sesiapa yang mengucapkan salam kepada Nabi. Nah, perlu kita ingat bahwa Nabi itu adalah manusia yang di dalam alam kuburnya dia mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Jadi Nabi tahu tentang apa yang dilakukan umatnya. Di kitab ini karangan Imam As-Subki Asy-Syafi'i. Beliau menulis hadisnya begini. Hayati khairul lakum. Rasulullah mengatakan, hayati khairul lakum. Hidupku itu baik untuk kalian. Hidupku baik untuk kalian. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian dapat bercakap-cakap denganku dan aku pun dapat bercakap-cakap dengan kalian. Kalian dapat bertanya kepadaku dan kalian juga dapat mendapat nasihat dari aku. Fa idza mittu, maka ketika aku meninggal, ketika aku mati, ketika aku wafat, kata Rasulullah, kanat wafati khairan lakum, maka wafatku itu tetap baik untukmu. Ini kata Rasulullah. Ketika aku wafat, maka wafatku itu baik untuk kalian. Tu'rabu alayya a'malakum. Meskipun aku sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat, diperlihatkan kepadaku amal-amal kalian, wahai umatku. Fa in ra'aitu khairan. Kalau aku tahu, aku melihat amal kalian baik, amal kalian wahai umatku baik, hamidullah, maka aku Rasulullah memuji Allah. Rasulullah dalam kuburnya mengucapkan alhamdulillah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, dan kalau aku melihat selain yang baik, istaghfartullah lakum, maka aku beristighfar kepada Allah untuk kalian. Jadi ini hadis menerangkan bahwa Rasulullah tahu apa yang dilakukan umatnya. Ini harus jadi tafakkur. Apakah Rasulullah selama ini melihat kita, Rasulullah memuji Allah, atau Rasulullah memintakan ampun untuk kita? Jangan sampai Rasulullah melihat kita selalu istighfar terus. Astagfirullah.
Astagfirullah, karena kecewa dengan apa yang kita lakukan. Kita mengajar anak, mengajarnya mengecewakan Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan seperti itu cara mendidik anakmu. Itu harus jadi renungan kita. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu memang diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang dilakukan oleh umatnya. Maka saya ketika alhamdulillah dikaruniai Allah dapat ulang-alik pergi ke makamnya Rasulullah, saya memperlakukan Rasulullah seperti orang yang masih hidup. Saya sebelum datang ke makamnya saya mandi. Saya dengan pakaian yang terbaik, yang bagus. Saya wangi. Karena saya akan bertamu, menjadi tamu bagi orang yang mulia, sangat mulia, kekasih Allah. Jaga akhlak saya jaga akhlak saya. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, saya rasakan bahwa saya sedang ditatap oleh beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sambil kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, ini saya umatmu. Jangan sampai engkau lupakan aku di akhirat. Ini umatmu, umatku. Jadi kita berkata ini seperti ini. Karena saya yakin ada hadis juga yang mengatakan bahwa Rasulullah itu jasadnya tidak hancur. Para nabi, para orang soleh jasadnya tidak hancur. Kalau para nabi Allah haramkan kepada hewan manapun untuk memakan jasadnya. Sehingga jasadnya utuh. Ada cacing tanah, tak berani untuk memakannya. Karena Allah haramkan mereka memakan jasadnya para anbiya. Maka ketika kemudian kita tahiyat akhir atau tahiyat awal, kita akan membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ibu ada telepon, punten diangkat. Mas Adinya lagi ngajar gitu. Mas Joko nggak apa-apa. Sebentar ada telepon. Iya, sampai mana tadi? Apa sampai di mana tadi Bu? Ya Allah lupa. Astagfirullah. Bacaan tahiyat, Ustaz. Apa? Bacaan tahiyat. At-tahiyat itu ya, maaf. Baca tahiyat ini kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, kemudian kita mengucapkan assalamu alaika. Bu, kata ka. Ka itu kata yang bermakna mukhatab, orang yang diajak bicara kita langsung dan kita melihat. Jadi kalau saya mengatakan ada Bu Nur di depan saya, assalamu alaiki, assalamualaikum, itu orangnya terlihat. Tapi kalau orangnya tak ada, saya akan mengatakan assalamu alaihim, assalamu alaihim, keselamatan atasnya, bukan atas kamu. Kalau kamu itu seolah-olah orang itu hidup. Kita mengucapkan itu. Assalamu alaika. Menggunakan ka. Jadi bukan ini. Kalau kita berdoa di depan makam orang-orang muslim, kan kita mengatakan kan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum bahasanya. Karena apa? Konsepnya Islam ini sebenarnya orang itu berpindah ruhnya saja. Berpindah ruhnya saja. Yang mati itu hanya badan. Ruh tak pernah mati. Sehingga hadis itu ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, ini ada hadis-hadis yang dapat kita gunakan untuk menguatkan bahwa apa yang kita ucapkan ini mendapat respon
dari orang yang kita beri salam. Jadi kalau ada kuburan, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur. Ini di hadisnya, faraddallahu alaihi ruh, maka Allah akan kembalikan ruhnya hatta yarudda alaihi salam, sampai dia menjawab salam kita. Ini umum, ini semua mayat yang di alam kubur. Apalagi Rasulullah. Maka ketika apalagi kita dapat berkunjung langsung di makam Rasulullah. Saya seperti itu, saya dalam hati, saya yakinkan bahwa Rasulullah sedang menjawab, Waalaikumsalam ya Adi, Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi ini yang harus kita ungkapkan. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, malaikatan, ada malaikat. Yusayyihuna fil ardi, dia kalau bahasa Indonesia yusayyihun ini patroli. Tahu patroli tak? Bahasa Malaysia. Patroli tahu tak? Apa ya? Dia berkeliling ke semua penjuru bumi. Apa bahasanya? Jaga. Jaga ya. Jaga. Dia berkeliling ke seluruh penjuru bumi, dia jaga. Fil ardi, dia menjaga tadi bumi, berjaga-jaga di bumi. Yuballighuni sholatan man shalla alayya min ummati. Dia menyampaikan sholawat yang dibaca oleh umatku, kata Nabi. Jadi ini yang memang harus kita selalu yakin ketika kita membaca sholawat. Ini Nabi tahu siapa yang membaca sholawat. Maka ketika saya mengajarkan ke anak-anak sholawat seperti ini, kamu cukup baca sekali. Rasulullah mendengar. Rasulullah sangat rindu kepada orang yang dia tidak pernah melihatnya, tapi begitu cinta kepada Rasulullah. Maka suatu saat Rasulullah kemudian mengatakan begini kepada sahabatnya, aku kagum. Apa bahasa Malaysianya? Sama, Pak. Oh, kagum. Sama. Aku kagum sama. Aku kagum terhadap keimanan satu kelompok kaum. Satu kelompok manusia. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, apakah kelompok yang engkau kagumi adalah para malaikat ya Rasul? Oh tidak. Iman malaikat itu mengagumkan. Bagaimana tidak mengagumkan? Wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi, dititipkan kepada para malaikat. Ataukah iman yang mengagumkan buatmu adalah imannya para nabi? Bukan, kata Rasulullah. Apakah kami sahabatmu, wahai Rasulullah, yang imannya mengagumkan? Bukan, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah adalah kemudian mengatakan gini, yang mengagumkan imannya buatku adalah alladzina yu'minu bi wa lam yarawni. Orang-orang yang beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihatku. Jadi orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut sama Rasulullah ini. Karena kita termasuk orang yang tidak pernah melihat Rasul, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian menyebutnya orang-orang yang tak pernah melihatnya ini dengan apa?
Hum ikhwani, mereka adalah saudaraku. Sahabat-sahabat bertanya, alasna bi ikhwanik? Bukankah kami juga saudaramu, wahai Rasulullah? Tidak. Bal antum ashabi. Kamu adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka saudaraku. Sekarang begini, ibu bangga tidak? Rasulullah mengaku kita sebagai saudaranya. Bangga. Rasulullah mengatakan, mereka saudaraku, seolah-olah kita dianggap. Kalau kita beriman kepada Rasulullah seperti ini, Rasulullah mengatakan, oh dia saudaraku, dia darah dagingku. Sementara sahabat yang berkumpul dengan Rasulullah, ini Rasulullah anggap sahabat. Tapi orang yang kemudian dia beriman pada Rasulullah, ini dianggap sebagai saudara. Dan Rasulullah kemudian mengatakan begini, ana mushtaq, saya rindu. Saya rindu bertemu mereka. Kalau saya baca hadis ini hadis yang begitu membuat hati saya gembira. Karena siapakah kita? Makhluk yang tidak jelas kebaikannya. Apakah kita nanti masuk surga atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ada makhluk Allah yang paling mulia, yang rindu terhadap kita. Kalau kita tidak rindu, memang siapa kita? Rasulullah saja rindu. Maka bagi saya durhaka sekali ketika ada orang tidak rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja rindu. Rasulullah sudah jelas di surganya, dia paling atas. Rasulullah jelas hisab tidak menghadapi karena dia utusannya Allah, tapi dia masih rindu kepada kita ini. Maka ini yang memang harus kita tanamkan dalam hati kita dulu sebelum kita ajarkan ke anak-anak kita. Karena saya katakan bahwa ilmu yang berangkat dari hati nanti akan berjalan pula ke hati orang-orang. Kalau kita baru bisa mengucapkan ilmu kita sebelum kita melakukannya, ya tersampaikan, tapi tidak menyentuh hati, karena hati hanya tersentuh oleh hati. Orang yang tanpa bicara, tapi dia punya kasih sayang kepada anaknya, anaknya pun akan merasakan, dari kejauhan pun akan merasakan. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa man shalla alayya sholatan shalla alaihi ashron. Siapa yang bersolawat padaku 1 kali, maka aku akan membalasnya 10 kali. Saya suka katakan pada anak-anak saya, anak saya Fakih, kalau kamu membaca 1 sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Rasulullah akan dengar. Kemudian Rasulullah akan berdoa, Allahumma sholli ala Fakih, Allahumma sholli ala Fakih, Allahumma sholli ala Fakih. Itu 10 kali dan itu Rasulullah yang mendoakannya. Kita juga harus yakin, Bu Nur harus yakin kalau membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, itu Nabi Muhammad membalas. Allahumma sholli ala Nur Laila. 10 kali Rasulullah mengatakan. Makanya doa mana yang lebih mustajab dari doanya Rasulullah? Ini Rasulullah yang mendoakan kita. Maka ketika kita tidak tahu doa apa yang harus kita baca sholawat. Sholli itu artinya, ya Allah berikan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah sebuah sifat yang membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah sifatnya Allah. Kita bermaksiat, kita berdosa. Allah beri kita terus rezeki, hidupnya kita mudah. Padahal kita punya dosa banyak, begitu banyak.
Tapi rahmatnya Allah luar biasa menjangkau semuanya. Dan kita didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah memintakan rahmatnya ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Bu Nur Laila membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad memintakannya 10 kali. Ya Allah rahmati Nur Laila, rahmati, rahmati, rahmati. Keberuntungan macam apa buat kita? Kita didoakan oleh makhluk termulia. Maka ada guru saya yang kalau malam setelah tahajud dia membaca sholawat. Sholawat ini kalau diartikan artinya begitu dalam sekali. Ada di bawah nih salawat yang saya ingat, saya belum mengamalkannya. Saya baru dengar dari guru saya yang mengamalkannya. Saya belum rutin, tapi terkadang saya mengamalkan ini. Ada sebuah lafaz, artinya begini, ya Rasulullah, levelmu, posisimu, pangkatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuatmu tidak susah untuk menolong kami dengan pangkatmu di sisi Allah, wahai Rasulullah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dunia ini bersifat Rahman Rahim, nanti di akhirat Rasulullah menjadi zat yang terkenal dengan Al-Muntakim, zat yang maha menyiksa. Di dunia ini mungkin Allah belum menunjukkan Al-Muntakim. Al-Muntakim itu kan Asmaul Husna. Kalau di Malaysia artinya apa Al-Muntakim? Sama. Zat yang maha menyiksa kalau di sini. Menyiksa orang-orang yang berdosa. Allah belum sepenuhnya menunjukkan sifatnya sebagai Al-Muntakim di dunia ini. Karena Allah lebih banyak memperlihatkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi di akhirat nanti Allah Al-Muntakim kita akan lihat. Maka guru saya ini berdoa, ya Rasulullah, ketika Allah yang tadinya Al-Karim, yang baik, yang mulia di dunia ini kemudian berubah menjadi Al-Muntakim nanti di akhirat, maka tidak ada pertolongan buat kami yang dapat kami harapkan kecuali Engkau dengan kedudukanmu yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fan. Terus ada hadis lagi nih. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah engkau membuat rumahmu seperti kuburan. Janganlah buat rumahmu seperti kuburan, kata Nabi. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Wasallimu, dan bersalamlah kepadaku. Haitsu kuntum, dimanapun kamu berada. Kapanpun kamu berada, dimanapun kamu berada. Fasayablughuni salamukum wa salatukum, maka salammu, salawatmu ini akan sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita terus. Karena apa? Karena salawat ini begini. Salawat ini kan Allah menyuruh kita dan Allah juga melakukannya. Allah melakukannya. Kita disuruh oleh Allah sholat. Allah sholat tak? Tak. Kita disuruh puasa. Allah puasa tak? Tak.
kita disuruh membayar zakat, Allah tidak. Kita disuruh berdoa, Allah tidak berdoa. Tapi Allah menyuruh kita salawat, Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Tentu solawatnya Allah bukan meminta. Solawatnya Allah adalah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam redaksi, dalam kata-kata di Al-Quran ditulis Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat ini bersolawat, kemudian Allah juga bersolawat. Oh ya, hadis yang tadi kenapa ketika saya mengunjungi makam Rasulullah, makam para nabi, saya alhamdulillah, saya yang belum berhasil berkunjung ke makamnya Nabi Ibrahim. Karena waktu itu saya dari Israel, saya masuk ke Hebron. Ketika akan masuk ke makamnya Nabi Ibrahim, ada perang. Jadi saya memilih untuk balik lagi. Yang penting selamat. Tapi masih rindu, mudah-mudahan masih dikaruniai untuk bisa mengunjungi makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah harrama 'alal ardi, mengharamkan kepada bumi ajsadal anbiya, jasadnya para anbiya. Ini hadisnya. Jadi bumi diharamkan oleh Allah memakan jasadnya para anbiya atau menghancurkan jasadnya anbiya. Artinya jasadnya utuh. Jasadnya utuh. Ini maka ketika kita berkunjung kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan begini, Man zaroni ba'da mamati kaman zaroni fi hayati. Siapa yang mengunjungiku setelah aku meninggal, setelah wafatku, maka dia seperti mengunjungiku di waktu aku hidup. Maka berlakulah seperti kita bertamu kepada orang yang hidup. Saya alhamdulillah, kalau saya sedang di Madinah, saya usahakan setiap sholat saya mengunjungi makam Rasul. Meskipun saya di tempat yang jauh, setelah sholat saya datang ke makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maksudnya apa? Supaya Rasulullah tahu. Saya ingin dikenal. Saya takut nanti di akhirat Rasul kemudian bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Maka sering datang, ya Rasulullah, engkau berjanji kalau ada orang datang ke sini bermaksud ziarah kepadamu, kau akan menjadi saksinya nanti di hari kiamat, bersaksi dia adalah umatku. Ini maka yang sering kita lakukan. Alhamdulillah selama ini tuh bersambung ketika rindu sekali. Terkadang ada saja rezeki untuk dapat berkunjung lagi. Dan ini salah satunya saya rasakan ini karena sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dulu, nanti masih panjang. Kita akan berbicara tentang syafaat, kita akan berbicara tentang tabarruk, kita akan berbicara tentang tawassul. Nanti ada ini berkenaan pengetahuan kita tentang bagaimana kita berhubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Silakan barangkali ada yang bertanya.
Ada ini ya. Sini. Ada ini, adik. Adik ini. Hah? Baru bangun, adik. Adik. Hehehe. Tak ada. Kalau tak ada yang bertanya, bentar, Ibu mic-nya Ada. gitu. Silakan, boleh dengan chat, boleh. Rasulullah menjadi saksi siapa yang datang bertamu. Ya. Saya ada satu hadis lagi nih. Maaf ya, bagi orang-orang kaya yang dia mampu punya uang, punya tenaga, punya waktu, tapi sampai sekarang belum mengunjungi Rasul. Ada satu hadis ini yang harusnya kita takut. Kata Rasulullah, siapa yang dia punya, sebentar, saya bukakan ini. Saya lihat di hadisnya, bentar. Nomor 14 kalau tidak salah. Bentar ya. Begini, Rasulullah mengatakan gini, man lam yazur qabri, siapa yang tidak mengunjungi makamku, faqad jafani, maka dia telah tidak mempedulikan aku. Ya. Nah ini berikutnya nih, orang-orang kaya yang sampai sekarang belum mengunjungi Rasul. Rasul mengatakan gini, ma min ahadin, tidak ada satu orang pun min ummati, dari umatku, lahu sa'atun, yang dia punya kemampuan, punya rizki yang luas, punya waktu yang luas, punya badan yang sehat, malam yazurni, kemudian dia tidak mengunjungiku, kata Rasulullah, falaysa lahu udrun, maka tidak ada maaf baginya. Tidak ada maaf. Tidak ada maaf. Dia tak peduli kepada aku. Ini meskipun Rasulullah tidak sekasar ini, tapi ini hadis ini ada. Rasulullah pernah mengatakan ini. Nanti ada hadis tentang ziarah. Saya selalu saja kalau membaca hadis dari Bilal ini, saya selalu menitikkan air mata. Ziarah Rasul. Nanti mudah-mudahan besok pagi bisa cerita atau lain kali lah. Nanti kita dapat bercerita lagi. Ustadz sekiranya tidak berkesempatan mengunjungi, adakah Rasulullah kenal kita? Insya Allah Ibu. Kan tadi malaikatnya sudah menyampaikan lengkap dengan makna, lengkap dengan namanya. Dan Rasulullah tahu. Kan tadi kata Rasulullah, tu'radu alayya, diperlihatkan kepadaku. Jadi yakin. Maka gini, tak tahu di Malaysia sama tuh. Di sini kalau ada orang bersolawat nih ya, ada orang bersolawat, kemudian ada, kalau bayi baru lahir kan biasa solawat ya. Apa ini ada membaca salawat, ketika kita membaca ya Nabi salam alaika, orang-orang berdiri tadinya duduk, tapi setelah membaca berdiri. Kenapa? Itu hadir dalam majelis kita, hadir dalam majelis kita. Sehingga karena ada yang datang, orang mulia, maka kita berdiri semua. Berdiri. Itu kenapa kemudian ketika salawat kita berdiri seperti itu. Ya, insya Allah sekiranya tidak berkesempatan, apakah Rasul kenal kita? Ada hadis lagi nih tentang pertanyaan dari
Ya Rasul. Ini yang Tak clear, Pak. tak clear ya. Masa berdiri tadi saya tak dapat dengar. Sebentar. Tak clear suaranya. Ya, ini apa? Kebetulan internetnya sedang bagus. Sekarang lancar ya, tidak putus-putus ya. Halo, putus-putus tak? Elok, okey. Elo, sekarang elo ya. Baik, ya kenapa kita berdiri waktu membaca sholawat ketika ada acara seperti anak-anak yang lahir, kemudian akikah kita membaca sholawat. Kenapa berdiri? Karena para ulama kita yakin ketika kita mengucapkan salam pada Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad datang untuk menjawab salam kita. Sehingga kita seperti layaknya menyambut tamu, kita berdiri. Ada tamu agung yang datang ke majelis kita. Itu kenapa kemudian ada ketika sholawat, ayo berdiri, seperti itu. Ya. Insya Allah nanti kita banyak lagi yang harus dibahas tentang apa? Cerita tentang sahabat yang kalau nggak bisa kamu gimana? Oh iya, kalau sahabat yang tidak, bentar. Tidak clear Ustaz. Sekarang udah clear kan ya? Sudah clear kan? Sudah, Ustaz. Sudah. Ya. Silah kalau tak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Ada bab banyak tentang iman pada Rasulullah ya, supaya kita tahu dulu. Jadi nanti ada bab tentang syafaat, ada bab tentang tawassul, ada bab tentang tabarruk, ada di kitab-kitab ini. Nanti saya akan ajarkan insya Allah. Ustadz boleh share tajuk kitab Ustadz? Ini kitab saya. Sifa'us Siqam fi ziyarati khairil anam. Ya, silakan. Ini sepertinya ada yang pandai bahasa Arab sepertinya. Silakan, ini belum terjemah karena semuanya masih bahasa Arab. Tak tahulah Malaysia ada terjemah atau tak. Indonesia belum sih, saya belum menemukan terjemahnya. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa share banyak. Kalau tidak ada lagi, insya Allah kita besok bertemu kembali. Sebelum berakhir, kita baca salawat dulu kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan membaca salawat ini kita mendapat doanya Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih buat semuanya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama.